warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini gue mau bahas project kita yang baru beres, yang gue kasih nama Project Bang Toib. Ya, dimana kita berhasil menyelesaikan Jeep JK Rubicon Golden Eagle 2 pintu, ya. Yang perjalanannya cukup panjang. Kenapa panjang? Jadi panjangnya itu semua part aksesoris yang kita pasang ini itu kita datengin khusus dari luar ya teman-teman. Karena hampir semua kayak dari bumper, velg, stepnya, dan aksesoris lainnya itu memang di Indonesia itu udah nggak pada stok dan nggak ada yang jual. Mungkin setelah lihat video ini, dan video ini mungkin juga bisa jadi salah satu referensi modifikasi kalian yang pengen Jeepnya dimodif sedikit tapi tetap kelihatannya keren banget ya. Ini modif simple ya, tapi luar biasa menurut saya. Jadi Golden Eagle ini adalah Jeep JK yang dimana keluarnya itu di tahun-tahun ini peralihan ya teman-teman. Di luar negeri sendiri itu dia keluar itu di 2017 sampai 2018. Cuma 2018-nya itu sebelum JL, dimana di 2018 keluar Jeep JL juga ya teman-teman, yang menggantikan Jeep JK. Nah, ini kode body Jeep JK. Ini 3600 ya. Terus dan ini Rubicon asli. Jadi kita ini mau bahas apa aja sih yang nempel di mobil lucu dan ganteng ini. Oke, kita mulai dari depan teman-teman. Jadi yang depan ini, depan dan belakang itu gua pasangin bumper American Style, yang dimana bumper ini cukup populer, tapi pada tahun dimodifikasi pada tahun 2010-an ya teman-teman, sampai 2012. Mungkin bumper ini salah satu yang cukup populer, dan ini menggunakan original Mopar. Tentunya di Indonesia pasti teman-teman udah susah banget, karena sekarang kan konsep modifikasinya udah yang dibikin serem-serem, dibikin gagah, berotot gitu kan. Tapi enggak pada Jeep JK ini ya, karena si ownernya sukanya yang simple dan nggak banyak orang pakai ya. Intinya dia pengen beda sendiri. Dan dengan kalian menggunakan bumper model seperti ini, itu bener-bener nggak menghilangkan kenyamanan sebelumnya ya. Mengingat biasanya kalau JK yang sudah dipakein bumper besi depannya terus ditambahin, itu biasanya ke suspensi jadi nggak nyaman banget karena bobotnya yang semakin berat. Apalagi yang ada windnya, tumpuannya semakin ke depan dan biasanya semakin nunduk mobil. Nah, yang nunduk itu sebetulnya yang bikin bandingannya jadi nggak nyaman gitu. Lalu toyingnya ini tuh sebetulnya aslinya warna hitam. Karena konsepnya ini adalah Golden Eagle, jadi kita ambil ini dari warna paru elang. Kalau teman-teman boleh cek di Google, ya pokoknya gambar elang aja ya. Lihat parunya warna kuning kayak gini kan. Nah, terus bulunya itu putih biasanya, dan tetap ada perpaduan hitam-hitamnya ya. Jadi nggak terlalu banyak warna, tapi sekalinya kita kasih warna sekalian yang nyentrik, dan itu nggak perlu banyak-banyak teman-teman. Oke. Untuk jadi full set ya teman-teman, mulai dari frame depannya, bumpernya, terus hooknya, terus apronnya yang di sini. Lalu plat nomornya juga kita sesuaikan menggunakan USDM style teman-teman. Dan ini adalah ini lambang Golden Eagle-nya. Jadi ini kita pakai Mopar dan kita masukin langsung dari US ininya. Ini yang paling sulit. Bayangin teman-teman, cuma stiker, tapi karena kita pengen ada part number, jadi kalian bisa tebak harganya ini berapa buat stikernya doang. Karena kan dia tipis, tapi dia masukinnya itu kena volume gitu. Oke, untuk bagian depan itu ya teman-teman. Nah, dari depan naik ke atas sedikit, kita lihat lampu pilarnya kita menggunakan original Mopar, dan bener-bener ini punya Jeep. Nah, Jeepnya Jeep apa teman-teman? Gua kasih PR buat cari tahu ini punyanya Jeep apa. Dan ini bener-bener original Mopar, yang lampunya nyorotnya juga terang banget, cahayanya bener-bener terang. Itu mungkin 11-12, bahkan menurut saya lebih terang ini dengan brand-brand aftermarket yang banyak beredar di pasaran ya, kayak Bahadisen dan lain-lain yang lagi populer saat ini. Tapi tetap
gua mau cemplungin sesuatu yang berbeda yang nggak banyak orang pakai di mobil ini. Karena request ownernya adalah gua nggak mau mobil gua sama dengan yang banyak jalan di Indonesia ini. Oke, kita lanjut ke bawah. Kita pakein step nggak biasa teman-teman ya. Jadi kalau yang biasanya orang pada pakai yang Smithy Bill, yang model besi-besi plat pipa kayak begitu, ya, kita pakein standarnya lagi. Gitu. Standarnya lagi, yang dimana balik lagi, step yang model kayak gini itu udah jarang banget yang stok. Karena mungkin mereka menurut para supplier aksesoris yang udah ada di Indonesia, ini udah ketinggalan. Tapi beda cerita dengan konsep modifikasi gua, oke? Lalu ininya, kalau kita gampangnya itu bilangnya cepet lumpur ya, atau splash guard. Ini depan belakang gua pakai original Mopar. Kenapa harus original Mopar ya? Yang pertama, tekukannya itu nggak bohong teman-teman. Kalau Mopar tuh bener-bener presisi dan kokoh pas kepasang. Itu sampai ke baut-bautnya pun rapih, bener-bener rapih. Oke, kalian nanti bisa lihat detailnya. Lalu kita tarik ke belakang ya. Di bagian belakang ini cukup rame, tapi berkelas. Kenapa berkelas? Karena hampir seluruh partnya itu menggunakan brand original dan original Mopar, gitu. Jadi mulai dari plat nomornya kita pakein yang ya ini sama, ini juga sebetulnya udah ketinggalan ya, tapi kita hidupkan kembali ya. Gampangnya itu kita nyebutnya ini rumah plat nomor, cuman versi American style. Dan ini bukan yang Cina ya teman-teman, ini original Mopar lagi bos, ya kan? Lalu di sini fuel cap-nya ini tetap kita pakein juga, tujuannya selain biar estetik tapi biar aman juga. Ini menggunakan original Mopar. Kalau splash guard sama kayak yang depan tadi ya, tetap original Mopar. Dan yang menarik adalah bempernya teman-teman, ya kan? Menarik banget. Jadi bempernya sepasang dengan yang depan ya, American style punya. Jadi kalau teman-teman mau tahu, ini itu bukannya bemper ini, tapi catnya dibedain. Tapi yang silvernya ini adalah cover tersendiri. Nah. Lalu tire covernya ini kita menggunakan original Mopar juga teman-teman, bukan yang harganya 700 ribuan ya ini. Ini Mopar. Kanvasnya ini bawaan mobil, original Mopar. Jadi sebelumnya itu dia sempat kita pakein brand dari Rugged Street yang seperti ini. Nah, nih yang warna coklat kayak begini, coklat ya. Tapi ownernya coba pengen pakai yang hitam. Oke, kita balikin lagi menggunakan paketan yang dapat dari mobilnya. Tapi kelihatannya jadi lebih manis dan lebih simpel ternyata ya. Nah, di tengahnya ini kita pasangin towing bar ya teman-teman, dan towing barnya. Jadi towing bar ini kita pakein original Mopar lagi teman-teman. Teman-teman bisa bayangin kan harganya tuh berapa? Hampir semua yang nempel tuh original Mopar, oke? Untuk exhaustnya, ini yang menarik adalah kita pakein Borla ya, tapi nggak yang di belakang aja Borlanya, kita sampai ke belakang. Kita cek sound sedikit untuk suaranya. Coba Borlanya. Oke. Suaranya itu nggak ini ya, maaf, menurut gua suaranya itu nggak kampungan. Ngebas tapi yang mewah banget, elegan pokoknya. Gitu. Borla bos, ya. Kalau Borla udah nggak usah diragukan. Nah, jadi belakang itu ya teman-teman, depan, samping, belakang sudah, tapi ada yang ketinggalan, peleknya teman-teman, ya. Kalau biasanya yang sering teman-teman lihat itu peleknya itu pakai Simpson terus atau Method dan brand-brand lain, atau pakai peleknya Jeep JK Rubicon karena sebelumnya emang ini Rubicon, ya. Tapi kita pakein pelek originalnya Golden Eagle yang dimana nih susah banget dapatnya. Tapi gue masih dapat dari luar, hanya kondisinya itu second ya teman-teman. Tapi secondnya masih mulus banget. Nah, ini nunggunya itu sampai 2 bulan. Jadi teman-teman boleh searching di Google Golden Eagle Jeep JK ya. Ini talinya tuh bener-bener plek ketiplek mulai dari kanvas sampai kaki-kaki bawahnya. Cuma yang kita rubah keluar dari konsep hanyalah ini kanvasnya. Kita pakein ke hitam lagi karena Golden Eagle itu harusnya kanvasnya warnanya coklat ya kalau kita bilang ya, krem gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau bikin Jeep JK-nya kayak begini, PR terberatnya adalah cari peleknya. Oke. Untuk bagian dalam sih nggak banyak ya teman-teman.
masih standar aja, hanya jok belakangnya aja yang dicopot. Nah, yang terakhir adalah kita coba tes cahaya lampunya. Oke, lampu ini tadi kurang lengkap. Jadi original Mopar ini mendapatkan cover ya. Jadi kalau mau dipakai tetap dibuka dulu. Nah, ini Mopar juga covernya. Kita mau tes cahayanya seterang apa. Oke, jadi bukanya juga gampang sih. Nah, coba, ayo cahayanya kita tes. Nah, ya kan? Oke, matiin. Nah, cukup banget buat temen-temen kalau mau overland ke gunung-gunung gitu, camping sama istri atau family, ya kan? Nah, ini udah bener-bener cukup menurut gua, karena kan overland itu medannya nggak terlalu, dia itu masuknya bukan ke medan-medan yang ekstrim ya, yang terabas-terabas itu enggak. Biasanya tetap yang menanjak, tapi masih bisa dilalui dengan tipe ban AT seperti ini pun masih bisa. Oke? Saya rasa sudah semua bagian luarnya. Coba kita intip ke dalam sedikit aja ya, cuman memang nggak banyak. Bagian dalam sebetulnya nggak banyak ya teman-teman, tapi yang gue pasangin ini bener-bener aksesoris yang menurut gue bermanfaat. Jadi biar rapi untuk nyalain lampunya, gue pakai pilar switch dari produknya Rajut Ridge ya teman-teman. Karena kan merek itu udah cukup terpercaya lah ya. Terus hand grabbernya gue pakai Rakantri karena selain bentukannya yang oke, bahannya juga kokoh menurut gue dan estetik banget. Karpetnya kita menggunakan original Mopar dan karena orangnya itu apik, dia nggak mau lecet, jadi kita tambahin step sealnya. Itu original Mopar juga, yang modelnya stainless. Jadi bahas modifikasinya udah, sekarang kita bahas selain modifikasi mobil ini ngerjain apa aja sih. Jadi dari baru beli, orangnya mungkin baru pakai itu sekitar paling 4 hari ya gitu. Sisanya 5 bulan di tempat kita. Yang dikerjain banyak banget teman-teman. Bukan karena rusak ya, tapi orangnya pengen full permajaan. Mulai dari kaki-kaki, pokoknya kaki-kaki hampir semuanya kita ganti, apalagi sistem pengereman bagian bawah. Disc brake, kampas rem tangan, wah full udah kita ganti, sampai piston kalipernya, sampai muroda teman-teman. Terus kaki-kaki lainnya juga, mau ada steering damper dan terot-terotnya, ball joint itu kita ganti, sampai ada rembes-rembes oli pun kita beresin. Lalu mesinnya full peremajaan total, tapi nggak sampai turun ya teman-teman, cuma lebih ngedongkrak biar powernya prima lagi. Banyak teman-teman pokoknya. Makanya mobil ini tuh beliau sempat komen, anjir deh gitu. Maaf ya ada kata anjirnya. Mobil gua kayak baru lagi bro rasanya. Nah itu. Oke, mungkin udah hampir semuanya gue bahas, mulai dari modifikasi dan pengerjaan apa aja yang ada pada mobil ini. Intinya kalau pengerjaan itu banyak perawatan lah. Perawatannya cuman perawatan besar gitu. Dan buat teman-teman mungkin yang tertarik dengan konsep modifikasi kayak gini, maaf, gua nggak menyediakan jasanya untuk modifikasi seperti ini juga. Kalian boleh datang ke bengkel-bengkel modifikasi yang banyak ada di Jakarta. Tinggal kalian kirim video ini, bilang aja minta dibikin kayak begini. Jadi ini khusus Om Yudi yang mau projectnya buat terima ya untuk modifikasinya. Karena memang kita bukan bengkel modifikasi, melainkan hanyalah perawatan dan servis, bahkan servis besar, servis trouble pun kita ngerjain itu. Kalau itu kalian boleh bawa ke Duana Motor, oke? Dan buat kalian yang mungkin sudah punya Jeep, Chrysler, Dodge, atau yang mau cari ya, bingung pengen bawa inspektornya yang terpercaya, yang sudah tidak diragukan lagi, kalian boleh hubungi kami Duana Motor yang ada di Bogor dan di Bandung. Dan kalau menurut kalian video ini cukup bermanfaat, kalian share dan bagikan ke teman-teman kalian yang belum tahu, biar tahu ya teman-teman. Dan bantu juga like, comment, share video ini ya. Terus subscribe YouTube kami Duana Motor, dan Instagram kami follow juga ya Duana Motor, ada TikToknya juga 26 Motor. Oke teman-teman, mungkin segitu aja. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everybody, semua orang.